Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat ini Allah masih menganugerahkan kepada kita kenikmatan yang luar biasa, sehingga kita dapat berada di dalam tempat ketaatan kepada Allah, yakni menunaikan sholat Jumat. Selawat beriring salam semoga senantiasa dilimpah curahkan keharibaan alam pimpinan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menghantarkan umatnya min dhulumatil fahmi ila nuril fahmi, yakni dinul Islam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Selanjutnya kami berpesan atau berwasiat khususnya untuk pribadi kami sendiri dan untuk hadirin sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa inilah derajat kita di hadapan Allah akan menempati posisi yang termulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam penciptaan alam ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa khalaqnakum azwaja, dan kami telah menciptakan kalian berpasang-pasangan dalam berbagai macam aspek kehidupan, keadaan, semua Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada atas, ada bawah, ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, dan lain sebagainya. Hal inilah merupakan sunnatullah, hukum alam yang tidak pernah kita mengeluh dan komplain dengan keadaan dan dengan penciptaan Allah tersebut. Namun ironisnya, tatkala hal-hal yang berpasangan itu yang tidak nyaman, yang tidak enak untuk keadaan kita terkadang sering mengeluh, sering protes, sering komplain. Padahal kalau kita analogikan antara kesusahan dan kesenangan ini seperti siang dan malam, berapa lamanya pun datangnya malam, pasti ada ujungnya atau ada akhirnya. Ketika siang datang, maka malam pun akan hilang. Begitupun tentang kesusahan. Sesusah apapun kita, pasti ada akhirnya. Dan kemudahan, kesenangan pasti akan berganti. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala
alami agar berubah menjadi kemudahan, berubah menjadi kesenangan, maka ada hal-hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus biasakan berbagi atau memberi. Hal ini tentunya Rasulullah SAW memberikan alternatif kepada kita. Man kana lahu malun falyatasaddaq bimali, wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq biilmi, wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwati. Kalau kita mempunyai harta, mempunyai materi, silahkan berbagi, memberi dengan harta dan materi yang kita punya. Kalau kita mempunyai ilmu, mempunyai pengetahuan atau ide-ide cemerlang, silahkan berbagi, memberi dengan pengetahuan dan ilmu yang kita miliki. Kalau keduanya tidak ada, kita hanya mempunyai tenaga, kekuatan, waktu luang, maka berikanlah tenaga, kesempatan, waktu luang itu untuk kita dermakan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang memang harus kita bantu dan kita beri. Oleh karenanya tidak ada alasan untuk kita untuk tidak memberi dan berbagi, karena likulli syai'in maziyah, segala sesuatu pasti mempunyai keistimewaan, mempunyai kelebihan. Kita tidak boleh meremehkan, menyepelekan orang lain yang mungkin status sosialnya di bawah kita. Pasti Allah menciptakan keistimewaan dan kelebihan di balik kekurangan yang ada pada kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kalau kita biasakan berbagi ini, maka insya Allah Allah berjanji akan memudahkan segala kesulitan yang kita alami. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kita harus tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena Allah sudah berjanji, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang bertakwa kepada Allah akan dijadikan segala urusannya itu mudah. Bahkan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah berikan solusi, memberikan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Bahkan Allah berjanji, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kita rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Bahkan ada yang menginterpretasikan yahtasib ini rezeki yang tidak akan dihisab oleh Allah, rezeki yang tidak akan pernah putus, tidak akan pernah habis, karena ketakwaan yang kita miliki. Oleh karenanya takwa ini sangat luas sekali pengertiannya. Secara global, imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi. Segala bentuk perintah-perintah Allah kita lakukan, dan apapun yang dilarang, yang dikecam oleh Allah, kita tinggalkan. Maka insya Allah, kalau takwa ini sudah kita lakukan, Allah berjanji akan memudahkan segala kesulitan kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dan yang terakhir, kalau kita ingin dimudahkan segala urusan kita adalah kita harus meyakini tentang surganya Allah, tentang pahala yang Allah janjikan, tentang ganjaran yang Allah janjikan kepada kita, sehingga kita akan termotivasi untuk selalu berbuat baik, untuk selalu berbuat kebaikan dimanapun berada. Karena memang dalam hadis dikatakan,
ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Di berbagai macam profesi, di berbagai macam lini, ketakwaan harus kita lakukan. Bahkan ketika kita ke belakang, ketika kita tipu, di situ pun ada ketakwaan yang harus kita lakukan. Kalau ini sudah kita lakukan, kita akan yakin mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang hal ini butuh keyakinan dan keimanan yang tinggi, karena memang kita diperintahkan beriman bukan hanya kepada hal-hal yang konkret, kepada hal yang abstrak atau yang gaib pun kita diperintahkan untuk mengimani dan meyakininya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini yang disebut dengan akidah syar'iyyah. Keyakinan yang kita hanya mendengarkan, kita harus meyakini kebenaran. Sengaja memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan ganjaran atau pahala di dunia ini secara penuh, karena memang sangat kecil dunia ini untuk menampung atau diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang kita tahu, rakaatani qabla subhi khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalau selama ini kita sering melakukan qabliyah subuh, sudah berapa kali kita lakukan qabliyah subuh? Mau ditaruh di mana pahala yang sebesar itu kalau hanya dibalas di dunia saja? Tapi meskipun demikian, aroma surga, aroma pahala sudah kita rasakan di dunia ini, bukan hanya di akhirat. Surga dan neraka, pahala dan dosa sudah kita rasakan. Tapi terkadang kita kurang sensitif, kurang peka dengan apa yang sudah kita lakukan. Ketika kita melakukan satu kebaikan atau ketakwaan, pasti yang kita rasakan berbeda daripada kita melakukan satu kemaksiatan atau perbuatan dosa. Ketika kita mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, itulah neraka, dosa yang mungkin sudah diberikan sebagian kecil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita yakini bahwa ampunan dan rahmat Allah, surganya Allah itu akan lebih nikmat dan lebih baik, maka insya Allah Allah akan memberikan kemudahan dari kesulitan-kesulitan yang selama ini kita alami. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jadi kesimpulannya ada 3 hal yang Allah janjikan kepada kita akan dimudahkan segala kesulitan-kesulitan kita. Yang pertama adalah biasakan untuk memberi atau berbagi. Yang kedua, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, yakini, benarkan tentang surga dan pahala yang Allah janjikan untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga umur yang bertambah, yang pada hakikatnya jatah berkurang dari Allah, akan semakin membaik dan meningkat amaliyah kita, sehingga kita kembali menghadap Allah membawa bekal yang terbaik. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man a'ta wattaqa wa
saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Ataqabbala minna wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. وصليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن كل صحابة رسول الله أجمعين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا وهب العطيات. اللهم اكشف عنا واصرف عنا وادفع عنا عن البلاء والوباء والآفات والآهات والفتان والطاعون والهموم والغموم والشدائد وشر الأعداء والقحوط. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.